Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas perlindungan-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Semalam telah kami lewati, telah kami lalui Tuhan. Itu semua atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari isi kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu. Kiranya setiap apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-8. Saya akan bacakan begini kebenaran firman Tuhan.
Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tema kebenaran firman Tuhan yaitu berbicara tentang yang awal dan akhir. Amin. Di sini kita melihat di dalam ayat pembacaan kita, di dalam nas pembacaan kita, di situ dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Di sini kita bisa melihat ada suatu pribadi yang tidak akan pernah berubah. Di sini kita melihat ada pribadi yang tidak akan pernah berubah wujudnya. Yaitu dia memiliki Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Jika beberapa tahun yang lalu, jika beberapa bulan yang lalu, jika beberapa hari yang lalu Tuhan telah menyertai kita, Tuhan telah menolong kita, detik ini juga, hari ini dan pagi ini juga Tuhan yang sama akan menolong kita, Tuhan yang sama akan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, beda dengan kehidupan kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Mulai dari kita anak-anak menuju dewasa hingga menuju pada saat kita udah menjadi orang tua, kita akan mengalami yang namanya perubahan, baik perubahan karakter, perubahan sifat, perubahan badan, akan mengalami yang namanya perubahan. Begitu juga dengan lingkungan kita yang sekarang, pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Dengan berjalannya, dengan adanya kemajuan sekarang, pasti lingkungan kita, sekitar kita juga akan mengalami yang namanya perubahan. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percayai, Allah yang kita puji adalah Allah yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena jelas kebenaran firman Tuhan di kitab Yeremia pun dijelaskan di sana, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, mungkin timbul pertanyaan di dalam pikiran kita, apa yang sama dalam pribadi Yesus? Apa yang tidak berubah dari pribadi Tuhan Yesus? Di sini saya akan memberikan 3 poin. Ada 3 pribadi, ada 3 hal yang tidak akan pernah berubah dari Tuhan Yesus, dari Tuhan yang kita sembah. Poin yang pertama yaitu kuasanya tetap sama. Kuasa Yesus tetap sama. Kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab secara khusus, kalau kita melihat di dalam kitab Injil, ada banyak kuasa-kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan. Ada banyak mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Dan sekarang ini juga, detik ini juga, mujizat yang sama, kuasa yang sama masih ada. Kita melihat ada banyak orang-orang yang disembuhkan. Ada banyak orang-orang yang dipulihkan oleh kuasa doa. Amin. Itu adalah salah satu mujizat. Jika di dalam Alkitab, di dalam kitab Injil ada banyak mujizat-mujizat, kuasa-kuasa Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Percaya juga hari ini, pagi ini juga, kuasa itu, mujizat itu masih sama, masih ada. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu kita selalu mengandalkan Tuhan, kita selalu menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu janji Tuhan tetap sama. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita tetap sama. Amin. Apa sih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Janji Tuhan yang pertama, Tuhan berjanji akan menyelamatkan kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, sekali lagi di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, ini adalah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Begini firman Tuhan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ini adalah janji yang luar biasa Bapak Ibu. Barang siapa yang berseru, barang siapa yang memanggil nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita menyerukan nama Tuhan, di saat kita memanggil Tuhan, di saat kita datang di hadapan Tuhan, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini adalah janji yang luar biasa. Bapak Ibu, Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk menepati setiap janji-janjinya. Tuhan adalah pribadi yang sanggup untuk
menepati setiap apapun janjinya kepada umat-umatnya. Kalau kita melihat Abraham yang mana Tuhan menjanjikan suatu negeri kepada Abraham, dan Tuhan sanggup menepati itu kepada Abraham. Begitu juga dengan kita, Tuhan menjanjikan kepada kita suatu keselamatan, dan saya percaya dengan iman saya, dengan iman kita percaya Tuhan juga akan menyelamatkan kita dari dunia ini. Amin. Janji Tuhan yang kedua di dalam kehidupan kita, di dalam Filipi pasal yang keempat. Sekali lagi Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-19. Gini firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan berjanji mencukupi setiap kebutuhan kita. Tuhan berjanji akan memberikan apapun setiap yang kita butuhkan. Ini adalah janji Tuhan juga kepada kita. Jika saat ini kita ada dalam keadaan terpuruk, ada dalam keadaan yang mungkin dalam keadaan yang paling terendah, percayalah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan sanggup mencukupkan apapun setiap yang kita perlukan, apapun setiap yang kita butuhkan, Tuhan akan sanggup untuk memberikannya. Karena kenapa? Jika Tuhan sudah berjanji, jika Tuhan sudah berkata, Tuhan juga yang akan menetapi setiap janji-janjinya kepada kita. Poin yang ketiga atau janji Tuhan yang ketiga yaitu Tuhan berjanji akan menjaga kita. Amin. Tuhan berjanji menjaga kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayatnya kelima. Gini firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Yaitu kamu, yaitu kita jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan yang akan memelihara kita di dalam kekuatan Tuhan. Tuhan akan sanggup menjagai setiap kehidupan kita. Tuhan akan sanggup membentengi kehidupan kita. Karena kenapa? Kita mempunyai Allah yang kuasanya tidak pernah terbatas di dalam pribadi kita. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu pribadinya tetap sama. Amin. Ini adalah yang saya maksudkan tadi. Yang dimana dunia atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang dekat dengan kita akan mengalami yang namanya perubahan. Mungkin saat ini dia akan baik kepada kita, tapi kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Tetapi di sini kita mempunyai pribadi yang tetap sama. Di ayat pembacaan kita juga tadi, di nas pembacaan kita di awal di Ibrani pasal 13 ayat 8 jelas mengatakan Tuhan Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Itu adalah salah satu pribadi yang tetap sama di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap menomorsatukan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau menenangkan di dalam hati dan pikiran kami apapun yang telah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Sebentar juga kami akan mengadakan setiap aktivitas-aktivitas kami Tuhan. Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami di sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang hingga sampai pada malam hari lagi nanti Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap untuk melangkah di hari yang baru ini. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam